Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Yustrianasari dari Prodi Farmasi 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSA. Pengertian SSA. SSA atau spektrofotometer serapan atom adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Komponen alat pada SSA. 1. Lampu katoda. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda terbagi menjadi dua, lampu katoda monologam dan lampu katoda multilogam. Yang kedua ada gas, berisi gas asetilen dengan kisaran suhu 20.000. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O dengan kisaran suhu 30.000. Yang ketiga ada ducting. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada SSA yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan, agar asap yang dihasilkan oleh SSA tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Komponen alat. Yang keempat ada kompresor. Alat yang terpisah dengan main unit, berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara pada waktu pembakaran atom. Yang kelima ada burner, berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqua bidas agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pematik api. Terdapat logam yang merupakan proses awal pengatomisasian nyala api. Yang keenam ada sumber atomisasi. Sumber atomisasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem nyala dan sistem tanpa nyala. Yang ketujuh ada buangan pada SSA, disimpan di dalam jerigen dan diletakkan terpisah pada SSA. Yang kedelapan ada monokromator, berfungsi untuk memisahkan radiasi yang tidak diperlukan dari spektrum radiasi lain yang dihasilkan oleh halo katoda lampu. Yang kesembilan ada detektor, berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka. Yang ke-10 ada sistem pengolah, berfungsi untuk mengolah kuat arus dari detektor menjadi besaran daya serap atom transmisi yang selanjutnya diubah menjadi data dalam sistem pembacaan. Yang ke-11 ada sistem pembacaan. Sistem pembacaan merupakan bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca oleh mata. Fungsi alat. Fungsi alat pada SSA yaitu untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan seperti kalsium, magnesium, tembaga, seng, dan besi. Selain itu, SSA juga dapat digunakan untuk menentukan apakah obat-obatan terapeutik tingkat seperti litium telah dicapai dalam darah dan juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar racun pada logam. Prinsip kerja SSA. Lampu ditransmisikan untuk menentukan isi dari suatu analit dalam sampel yang diberikan. Itu harus dikabutkan. Atomizer paling umum digunakan saat ini adalah api dan elektrothermal atau tabung grafit atomizer. Atom kemudian harus disinari oleh radiasi optik, dan sumber radiasi bisa berasal garis elemen khusus radiasi atau sumber radiasi. Radiasi kemudian melewati monokromator dalam proses untuk memisahkan radiasi elemen spesifik dari radiasi lain yang dipancarkan oleh sumber radiasi yang akhirnya diukur dengan detektor. Gangguan-gangguan dalam metode SSA. 1. Gangguan spektrum. 2. Gangguan kimiawi. Kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan pada SSA: 1. Menganalisis konsentrasi logam berat dalam sampel secara akurat, karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat. 2. Menganalisis sampel sampai pada kadar rendah, sedangkan pada metode lain seperti volumetrik hanya dapat menganalisis pada kadar yang tinggi. Analisis sampel dapat berlangsung lebih cepat. Kekurangan: 1. Hanya dapat menganalisis logam berat dalam bentuk atom-atom SSA. Menganalisis logam berat dari atom-atom karena tidak berwarna. Kedua, sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2-3. Ketiga, biaya operasional yang lebih tinggi dan harga peralatan yang mahal. Analisis kualitatif dan kuantitatif cemaran logam berat timbal dan kadmium pada produk kosmetik pensil alis menggunakan spektrofotometer serapan atom. Pengertian kosmetik adalah: kosmetik saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Tidak hanya wanita, bahkan pria pun saat ini telah menggunakan kosmetik. Kosmetik sendiri pada dasarnya merupakan sediaan yang digunakan pada tubuh untuk membersihkan dan memperbaiki penampilan. Semakin tingginya tingkat populasi penduduk, maka dapat dikaitkan dengan tingginya pula tingkat konsumsi manusia, tidak terkecuali konsumsi kosmetika. Di antara sekian banyak produk kosmetik, saat ini pensil alis cukup banyak diminati sebagai media untuk memperbaiki garis alis. Warna yang ditawarkan pensil alis saat ini cukup beragam. Bila dahulu hanya memproduksi pigmen warna coklat, saat ini telah banyak variasi, mulai dari warna hitam dan abu-abu hingga gradasinya. Munculnya warna-warna yang menarik ini salah satunya dapat disebabkan adanya penambahan pigmen berwarna yang mengandung logam berat. Logam berat yang sengaja ditambahkan sebagai pewarna pada dasarnya dimungkinkan atau diperbolehkan, namun ada batasannya. Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 tentang persyaratan cemaran mikroba dan logam berat dalam kosmetik. Batasan logam berat timbal dan kadmium masing-masing sebesar kurang dari 20 mg dan kurang dari 5 mg. Batasan yang sama terhadap cemaran logam timbal dan kadmium juga dilakukan oleh negara Jerman. Meski demikian, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih ditemukan adanya kandungan logam berat yang melebihi batas yang telah ditetapkan BPOM. Alat dan bahan. Alat ada neraca analitik, Ohaus, kaca arloji, hot plasma spion, beker gelas, labu ukur 50 ml, labu ukur 100 ml, pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, batang pengaduk, aluminium foil, dan kertas saring. Instrumen AAS, Hitachi tipe Z2000. Bahan: sampel pensil alis memiliki warna gradasi hitam-hitam coklat. HCl, HNO3, Aquades, NaOH, NH4OH, Na2S2O3, 5H2O, dan Ki. Prosedur penelitian. Penelitian ini bersifat eksperimental, yaitu dilakukan identifikasi adanya kandungan logam timbal dalam sampel dengan menggunakan beberapa larutan uji. Sampel pada penelitian ini diambil dari Pasar DTJ Surabaya dan Pusat Perbelanjaan Royal Plaza Surabaya dengan metode purposive sampling. Kedua tempat ini merupakan salah satu tempat rujukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, termasuk kosmetik.
Selain itu, kisaran harga yang di pasar DTC dan pusat perbelanjaan Royal Plaza tergolong terjangkau bagi masyarakat. Sampel yang diambil sebanyak 12 sampel pensil alis yang terbagi atas 3 jenis. Sampel bernomor BPOM dan 3 jenis sampel tidak memiliki nomor BPOM. Masing-masing sampel dibagi menjadi 2 varian. Varian yang dimasukkan adalah sampel yang diambil dengan merek yang sama, namun dibeli dari toko kosmetik yang berbeda. Kemudian varian sampel yang diperoleh dari toko yang berbeda diberi kode angka 1 dan 2. Untuk sampel yang memiliki nomor BPOM diberikan kode A, B, dan C. Dan untuk sampel yang tidak memiliki nomor BPOM diberikan kode D, E, dan F. Sampel dipreparasi dengan metode dekstruksi basah seperti yang telah dilakukan oleh Arifiana 2018. Sampel pensil alis yang telah dipreparasi selanjutnya diidentifikasi dengan beberapa reagen uji. Reagen untuk diidentifikasi meliputi HCl, NaOH, Ki, Na2, S2O3, dan NH4OH. Reagen ini dipilih karena merupakan reagen sederhana yang pada umumnya tersedia di laboratorium, baik laboratorium analisis maupun laboratorium pendidikan. Meski demikian, tetap memberikan hasil uji yang pasti. Hasil yang diperoleh berupa kesimpulan kualitatif, yaitu ada atau tidaknya kandungan PP dan CD. Hasil dilihat dari perubahan warna atau terbentuknya endapan pada larutan uji. Selanjutnya, pada sampel yang terindikasi terdapat kandungan logam PP dan CD dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui kadar logam PP dan CD yang terkandung dalam sampel pensil alis. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, identifikasi logam berat PP dan CD dalam sampel pensil alis dilakukan dengan menggunakan beberapa reagen sederhana yang biasanya terdapat dalam laboratorium, baik laboratorium uji maupun laboratorium pendidikan. Reagen yang digunakan untuk identifikasi logam PP meliputi HCl, NaOH, Ki, dan NH4OH. Sedangkan reagen yang digunakan untuk identifikasi logam NCD meliputi NaOH, Ki, Na2, S2O3, dan NH4OH. Data yang dihasilkan dari penambahan reagen-reagen berupa hasil positif dan negatif yang ditandai oleh perubahan warna atau terbentuknya endapan dengan warna tertentu. Pada penelitian ini, hasil uji dinyatakan positif apabila minimal 3 dari 4 reagen uji dengan replikasi sebanyak 3 kali memberi hasil positif, dan hasil uji dinyatakan negatif jika minimal 3 dari 4 reagen uji dengan replikasi sebanyak 3 kali memberi hasil negatif. Perubahan yang terjadi didasarkan pada reaksi seperti yang telah dilakukan oleh Arifiana 2018. Hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil identifikasi PP pada pensil alis yang memiliki nomor registrasi BPOM. Diperoleh hasil identifikasi adanya kandungan logam berat PP dan CD pada sampel pensil alis, baik pada pensil alis yang memiliki nomor registrasi BPOM maupun tidak. Selanjutnya, terhadap sampel yang memberikan hasil uji positif logam berat diukur kandungan logam beratnya seperti spektrofotometer serapan atom. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kandungan logam PP pada semua masih di bawah batas aman yang ditetapkan oleh BPOM, yaitu sebesar 20 mg per kilo. Rata-rata kandungan PP pada sampel sebesar 2,483 mg per kilo, dengan perbedaan tidak terlampau jauh untuk masing-masing variannya. Kandungan PP tertinggi diantaranya semua sampel terdapat pada sampel B2 dengan kadar sebesar 5,834 mg per kilo. Pada hasil pengukuran cemaran logam CD, semua sampel baik pensil alis yang memiliki nomor registrasi BPOM maupun tidak memiliki nomor registrasi BPOM tidak memenuhi batas cemaran logam CD yang ditetapkan oleh BPOM RI, yaitu sebesar 5 mg per kilo. Kandungan rata-rata CD sebesar 0,9
1685 mg per kilo dengan nilai tertinggi sebesar 0,243 mg per kilogram. Dengan demikian, seluruh sampel masih dalam batas aman terhadap cemaran logam berat Pp dan Cd. Berat Pp dan Cd pada sampel pensil alis dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan, uji kualitatif adanya logam berat timbal dan kadmium dalam 12 sampel pensil alis, baik pensil alis yang memiliki nomor registrasi BPOM maupun tidak memiliki nomor registrasi BPOM dengan beberapa reagen, menunjukkan bahwa sampel pensil alis yang memiliki nomor registrasi BPOM mengandung logam Pp dan Cd. Sampel-sampel ini selanjutnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan atom untuk diketahui kadarnya, dan diperoleh hasil bahwa baik cemaran logam timbal dan kadmium masih berada dalam batas aman berdasarkan aturan BPOM RI. Sekian penjelasan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.